أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Surat Toha ayat 53. Coba cekkan suaranya aman pura. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Huwa utawi Allah iku alladzi zat ja'ala kang dadekake lakum krana sira kabeh fi jumlatil khalqi ing dalam golongane makhluk al arda ing bumi ya Allah ya Rabbi ya Karim al arda ing bumi mahdan ing dadi lemek firasyan tegese ing dadi lemek ya Allah ya Rabbi ya Karim tegese ing dadi lemek wasalaka lan gampangake utawa wasalaka lan gampangake aisahala tegese gampangake sapa Allah ta alladzi ja'alanikum lakum krana sira kabeh fiha ing dalam ard subulan ing pira-pira dalan ai turukon tegese ing pira-pira dalan wa anzala lan nurunake sapa Allah nasamai saking langit ma'an ing banyu ai mataran tegese ing udan. Qala dawu sapa Allah taala hale temen maha luhur sapa Allah tatsmiman krana arahe nyempurnaake lima maring barang wasafahu kang wis nyifati sapa Allah nyifati ya Allah kang wis nyifati ta nerangake sapa Allah lima maring barang wasafau kang nerangake tatsmiman krana are nyempurnake lima wasafahu bihi Musa wa khitaban li ahli Makkah lima maring barang wasafahu kang nerangake ing ma bihi kelawan ma ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa Musa Nabi Musa wa khitaban lan kron arai ngomongi li ahli Makkah maring ahline Mekah
dawuh Allah taala niki dados maf'ul qala ta'ala fa akhrajna bihi azwajan ing dawuh fa akhrajna bihi azwajan ila akhirih. Terus mulai fa akhrajna bihi azwajan ini bukan menceritakan dawuhnya Nabi Musa lagi, akan tetapi ini sudah dawuhnya Allah taala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus maranganten fa akhrajna mongko nuli ngetokake sapa ingsun. Mongko nuli ngetokake sapa ingsun bihi kelawan ma'an. Bihi kelawan ma'an azwajan ing pira-pira macem. Ai asnafan tegese pira-pira macem. Tegese pira-pira macam min nabatin saking pira-pira cecukulan syatta kang beda-beda apa azwaj. Terus maranganten sifatun utawi syatta iku dadi sifatu azwajan utawi syatta iku dadi sifate lafat azwajan. Ai mukhtalifatal alwani tegese kang beda-beda pira-pira maceme. Kang beda-beda pira-pira macem, kang beda-beda pira-pira warnane. Alwan niku warna. Kang beda-beda pira-pira warnane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa tu'umilan pira-pira rasane wa ghairihima lan sakliyane alwan lan tu'um wa ghairihima lan sakliyane alwan lan tu'um lan sakliyane alwan lan tu'um. Terus maranganten min alwan lan tu'um wa syatta. Utawi lafaz syatta iku jam'u syatitin, jama'i lafaz syatitin. Jama'i lafaz syatitin kamaridin kaitin lafaz maridin. Kaitin lafaz maridin wa mardha lan lafaz mardha. Maridin wong kang loro siji. Kalau mardha pira-pira wong kang loro, sama dengan syatta. Kalau syatitin niku maknane kang beda, tapi kalau syatta pira-pira kang beda. Pira-pira barang kang beda-beda. Kamaridin wa mardha. Min syatta al-amru tafarraqa. Min syatta al-amru den alaf saking lafat syatta. Den alaf saking madi lafat syatta. Maknane syatta pecah-pecah atau tafarraqa ai pisah-pisah. Syatta pisah-pisah apa amru perkara ai tafarraqa tegese pisah-pisah apa amr. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Kulu padha mangan sapa sira kabeh. Ai minha ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ai minha tegese saking azwajam min nabatin syatta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim war'aulan angono sapa sira kabeh. War'aulan angono sapa sira kabeh an'amakum ing pira-pira raja kaya sira kabeh. Raja sira kabeh fiha ing dalam azwaj min nabatin syattanikum. Jam'u na'amin utai lafat an'am iku jam'i lafat na'am. Wa hiya utawi na'am raja kaya niku masukkan apa mon iku al ibilu unta wal baqaru an sapi wal ghanamulan wedhus
yuqalu den ngendikake ra'atil an'am wa ra'aituha. Ra'at mangon opal an'amu pira-pira raja kaya wa ra'aituha lan ya Allah ya Rabbi ya Karim angon sapa ingsun ing an'am wal amru utawi amar kulu war'au an'amakum niku iku lil ibahati krana arae ibahah atau menangake. Jadi bukan merupakan sebuah kewajiban tapi sebuah ibahah kemubahan. Wa tadzkirun ni'mati lan krana arae ngilingake ing nikmat. Wal jumlatu utawi jumlah iku halun dari hal min dhamiri akhrajna saking dhamiri lafaz akhrajna ay mubihina lakum al aqla wa ra'yal an'am. Ya Allah ya Rabbi ya Karim akhrajna tegese ngetokake sapa ingsun ay mubihina tegese hale menangake sapa ingsun Allah lakum krana sira kabeh al aqla ing mangan wa ra'yal an'ami lan angon ing pira-pira raja kaya ya Allah ya Rabbi ya Karim inna fi dzalikal madhkuri inna fi dzalika satenane iku tetep ing dalem mengkono-mengkono barang kang wis den tutur nggih mulai dari ja'lul ardi mahda niku diambil masdarnya ja'lul ardi mahda wa sulukis subul iki barang kon ila akhirih. Inna fi dzalikal madhkuri satanane dalam mengkono-mengkono madhkur min ja'lil ardi mahdan ila akhirih guna ing dalam mengkene panggonan la ayatin dibaca nasab karena menjadi isimnya inna la ayatin karo yakini utai pira-pira ayat bertai pira-pira pertondo ay la ibaron harakati ay la ibaron jamaknya ibrah ay la ibaron tegese utai pira-pira pepiling li ulinuha kedue wong kang duweni akal kedue pira-pira wong kang duweni pira-pira akal ay li ashabil uquli tegese kedue pira-pira kang duweni akal jam'u nuhyatin utawi nuha iku jamake lafat nuhyah kahurfatin kaya dene ya Allah mufrad ghurfah wa ghurafin lan jamak ghuraf maknane ghurfah niku kamar siji ghurafin pira-pira kamar summiya bi al aqlu li annaha yunhi sahibahu annahu yanha sahibahu an irtikabil qaba'ih summiyaten arani bi kelawan nuhyah itu maknanya melarang di kelawan nuhyah apa laku akal li annahu krana saktenane akal iku yanha nyegah apa akal sahibau ing wong kang duweni akal nyegah anir tikabil qabaihi sangking ya Allah ya Rabbi ya Karim ngelakoni pira-pira barang kang Allah saking ngelakoni pira-pira barang kang Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra surat Taha ayat 55 minha saking bumi ayal ardi tegese saking bumi khalaqnakum nitake sapa ingsun ing sira kabeh ai bi khalqi abikum tegese kelan nyiptakake ing bapak sira kabeh Adama nyatane Nabi Adam minha saking ard wa fiha lan
ing dalem ard nu'idukum balikake sapa ingsun ing sira kabeh ai maqburina tegese hale kang den kubur sapa sira kabeh ba'dal maut ing dalem sakwise mati wa minha lan saking ardi nukhrijukum ngetokake sapa ingsun ing sira kabeh indal ba'si ing dalem nalikane den tangaken saking kubur taratan ing dalem ambalan ai marratan tegese ing dalem ambalan ukhra kang weneh kama akhrajna kaya ale ngetokake sapa ingsun ing sira kabeh inda batida'i khalqikum ing dalem nalikane ngawiti ing nyiptakake sira kabeh dalem nalikane ngawiti ing nyiptakake ing sira kabeh pun niki masih membahas mengenai perihal yang namanya Nabi Musa itu mendirikan hujjah, mendirikan sebuah dalil terhadap Fir'aun. Yaitu tengeriki kemarin yang terakhir adalah tatkala Fir'aun itu justru malah melemparkan kepada Nabi Musa sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak berarti, sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak memiliki nilai, yang mana pertanyaan itu digunakan oleh Fir'aun untuk mengalihkan pembahasan yang namanya Tuhan itu berhak menjadi Tuhan. Kalau Tuhan itu alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan itu adalah zat yang memberikan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya, kemudian memberikan hidayah. Mari kita ngendikaken ngoten. Malah dilanjutakan qala ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa. Lah, ngriki teng qaulu alladzi ja'ala lakumul arda. Kita muratirin tentang tafsir Jalalaini. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada. Yaitu Allah adalah zat yang menjadikan untuk kalian semua bumi sebagai alas. Allah Ta'ala jadikan bumi untuk kalian semua sebagai alas, ai firasyan, yakni dijadikan sebagai alas. Fi jumlatil khalqi al-ardha mihadan ai firasyan. Allah Ta'ala jadikan yang namanya bumi ini sebagai alas. Wa salaka ai sahalalakum fiha subulan ai turuqan. Dan Allah Ta'ala mudahkan untuk kalian semua di dalam bumi beberapa jalan. Nang bumi ki belahan endi wae mesti ana dalane. Bahkan nang ndukure gunung lho ya ana dalane. Ya. Terus wa anzala minas samaa'i ma'an ay mataran, dan Allah Ta'ala adalah zat yang menurunkan dari langit air hujan, ay mataran, yakni air hujan. Pun iki dawuh Nabi Musa. Setelah itu qala ta'ala tasmiman lima wasafahu bihi Musa wa khitabuhu li ahli Makkah wa akhrajna bi azwajan min nabatin syatta. Allah Ta'ala berfirman untuk menyempurnakan terhadap perkara-perkara yang sudah disifati oleh Nabi Musa, sudah dijelaskan oleh Nabi Musa, dan sekaligus ini dawuhnya, ini tujuannya adalah untuk menghitapi terhadap ahli Makkah. Fa akhrajna bihi azwajan, maka aku mengeluarkan dengan air hujan beberapa macam-macam yang berbeda dari tanaman-tanaman. Jadi dari yang namanya air hujan Allah Ta'ala mengeluarkan berbagai macam tanaman. Sifatu azwajan, syatta itu merupakan sifat daripada kalimat azwajan. Ay muhtalifatal alwani wa tu'umi wa ghairiha. Ini dalam keadaan berbeda-beda dari segi rasa, warna, rasa dan juga yang lainnya. Wa syatta jam'u syatitin kamaridin wa marada min syatta al-amru ay tafarraqa. Syatta itu merupakan kalimat jamak dari mufrad syatitin. Jadi jamaknya lafate syatta
mufradi lafadz syatitin, sama seperti halnya lafadz maridin jamaknya menjadi mardo. Min syatta al-amru ay tafarraqa, diambil dari kalimat syatta al-amru ay tafarraqa. Ini ketika sebuah perkara itu menjadi terpisah-pisah. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Ya. Kulu minha. Ini tasik firman Allah Ta'ala dawi dumateng para makhluk dan terkhusus menghitopi terhadap ahli Makkah. Kulu minha, makanlah kalian semua dari tanaman-tanaman itu, dari tanaman-tanaman yang macam-macam itu. War'au an'amakum, dan hendaknya engkau mengembalakan hewan-hewan ternak kalian, ai fiha, di tanaman-tanaman tersebut. Jam'u na'amin. An'am itu merupakan jamaknya lafadz na'am, maknanya hewan ternak. Hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Ya, na'am itu maknanya rojo koyo oleh bahasa nih Jawa. Hewan ternak yang mana yang dikehendaki di sini, yang dimaksud dari an'am atau na'am itu al-ibil, unta, al-baqar, sapi, wal ghanam, yaitu wedhus. Yuqalu ra'atil an'am wa ra'aituha. Bisa diucapkan lafaz ra'atil an'am. Ra'atil an'am itu maknanya yang namanya hewan-hewan ternak itu sedang mengembala, sedang makan, ya. Atau juga bisa dikatakan ra'aituha, saya sedang mengembalakan hewan-hewan ternak tersebut. Lawal amru lil ibahati wa tadhkirin ni'mah. Amr yang ada pada kalimat kulu war'au an'amakum itu merupakan sebuah amar, merupakan sebuah perintah yang tujuannya lil ibahah, yang tujuannya hanya sekedar kebolehan. Makanlah kalian semua. Ini bukan berarti sebuah anjuran atau bahkan malah kewajiban, tapi ini sebuah ibahah saja. Kita lanjutkan lagi, lil ibahah, hanya untuk ibahah saja. Wa tadhkirin nikmah, sekaligus untuk mengingatkan terhadap nikmat. Bundi wau wal jumlatu halun, jumlah kulu war'au an'amakum itu menjadi hal min dhamiri akhrajna, dari dhamirnya lafaz akhrajna. Jadi cara maknane nasne kulu hale menangake sapa ingsun ing sira kabeh ai mubihina lakum al akla wa ra'yal an'ami, yakni dalam keadaan aku Allah memperbolehkan untuk kalian semua memakan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, wa ra'yal an'am, dan membolehkan untuk kalian gunakan mengembalakan hewan-hewan ternak kalian. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Inna fi dzalikal madhkuri huna laayatin ay la'ibaran liulil nuha. Sungguh di dalam hal-hal yang telah disebutkan, mulai Allah Ta'ala menjadikan bumi sebagai tempat sebagai lemek dan seterusnya, itu semua di dalamnya terdapat beberapa sebuah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya, ini nyapun ada tak muradi kabeh memang. Penjelas ayat-ayat toh. Guys, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayo kita bahas saja. Ada sisi gitu ya. Ayo. Sekarang menjelaskan alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Dalam satu qiraah mihad. Niki maknane adalah alladzi ja'ala lakumul arda. Allah Allah adalah zat yang menjadikan untuk kita semua bumi sebagai alas. Iki cara nang ngene kan ngono ya. Allah Ta'ala dalam ayat lain niku ngendikaken bahasane
alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan untuk kalian semua bumi ini sebagai alas, dan Allah Ta'ala menjadikan yang namanya langit sebagai, dalam satu ayat yang lain itu was-samaa'a saqfa. Allah Ta'ala jadikan langit itu sebagai atap, bahasanya ngaten. Maka perlu kita bahas arti daripada Allah Ta'ala itu menjadikan bumi sebagai alas itu gimana. Nih kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki beliau dawuh, al-murad al-bahsu as-salis al-murad min kaunil ardi mahdan. Arti daripada Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai alas adalah annahu ta'ala ja'alaha bihaitsu yatasarrafu al-ibadu wa ghairihim 'alaiha bil qu'udi wal qiyami wan naumi waz zira'ati wa jami'i wujuhil manafi'. Ini gitu. Allah Ta'ala itu menjadikan bumi ini seperti yang dikehendaki oleh para hambanya, bisa dimanfaatkan dengan cara duduk, bisa dimanfaatkan untuk duduk, bisa dimanfaatkan untuk berdiri, bisa dimanfaatkan untuk tempat tidur, bisa dijadikan tempat ziroah atau tempatnya bercocok tanam. Wa jami'i wujuhil manafi', dan juga segala bentuk manfaat-manfaat yang lain. Jadi Allah Ta'ala menjadikan yang namanya bumi ini sebagai alas, itu artinya kita ya seolah-olah kita menggunakan bukan hanya sekedar alas-alas yang kita gunakan untuk duduk, kita gunakan untuk berdiri, kita gunakan untuk tidur, tapi lebih dari itu juga kita bisa melakukan yang namanya cocok tanam, bahkan segala bentuk manfaat-manfaat yang ada pada bumi. Itu maknanya seperti itu. Ya, jadi seolah-olah itu menjadi alas bagi kita. Kalau daunnya ya Allah ya Rabbi ya Karim Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan ini sebenarnya pembahasannya sudah lewat di surat Al-Baqarah ayat alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Tak terlalu. Gitu. Bon, itu maknanya bumi dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempatnya, sebagai alas gitu ya. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai alas, artinya kita para hamba dan juga bahkan seluruh makhluk-makhluk yang lainnya, kita bisa memanfaatkan bumi dengan cara untuk kita gunakan untuk sebagai tempat duduk, tempat tidur, tempat berdiri, dan bercocok tanam, dan segala manfaat-manfaat yang lainnya. Bon, itu manfaat daripada bumi untuk kita jadikan sebagai alas untuk semuanya ya, alas untuk semuanya. Terus kita lanjutkan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda wasalaka lakum fiha subula. Niki wasalaka lakum fiha subula ay sahala lakum fiha subulan ay turuqan. Dan Allah
itu memudahkan untuk kalian semua di dalam bumi beberapa jalan. Artinya ya nopo tengriki ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim ay ja'ala lakum fiha subulan wa wassataha bainal jibali wal audiyati wal barari. Nah, gitu. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang selain Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai alas untuk kita, Allah Ta'ala juga wasalakalakum fiha subulan. Allah Ta'ala adalah zat yang memudahkan untuk kita di dalam bumi ini beberapa jalan. Artinya seperti yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin Fakhruddin Ar-Razi adalah Allah Ta'ala itu menjadikan untuk kalian semua di dalam bumi itu jalan. Wa wasatoha bainal jibali wal audiyati wal barari. Bahkan yang namanya jalan itu bisa kalian temukan dimanapun. Dari belahan bumi ini pasti ada jalannya. Itu maknanya Allah Ta'ala mudahkan untuk kita sebagai memudahkan untuk kita yang namanya sebuah jalan. Karena di belahan bumi manapun itu pasti kita menemukan yang namanya jalan. Bahkan wa wasatoha bainal jibal, kita di tengah gunung pun itu ada yang namanya jalan. Wal audiyah, bahkan di dalam wadi dalam jurang-jurang itu ada. Wal barori, di dalam daratan-daratan seperti ini kita juga dengan mudahnya untuk menemukan yang namanya jalan. Jalan itu sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita. Akses utama wadi bisa melanjutkan kehidupan ini tidak lain tidak bukan juga salah satunya adalah jalan, Pak. Ade kudu duwe dalan cara bahasane. Makna Allah Ta'ala niku wasalakalakum fiha subulah. Allah Ta'ala adalah zat yang memudahkan untuk kalian semua di bumi ini sebuah jalan, beberapa jalan, ya. Pon niku maknane ngoten. Wa anzala minas samaa'i ma'an ay mataran, dan Allah Ta'ala adalah zat yang menurunkan dari langit sebuah air hujan. Yes, jadi dari ini tok saja, ini kan tidak lain tidak bukan sebenarnya kan juga masih dalam rangka untuk mengerot atau menjawab terhadap yang namanya Fir'aun. Loh, Allah Ta'ala itu adalah zat yang menjadikan bumi sebagai alas. Kowe iso apa ora? Kan kowe jelas ora iso. Wasalaka lakum fiha subul. Allah Ta'ala juga zat yang memberikan kepada kita, memberikan sekaligus memudahkan kepada kita jalan-jalan di bumi, ya. Dan sekaligus Allah Ta'ala adalah zat yang menurunkan air hujan dari langit. Lah kowe apa iso nurono hujan teko langit? Itu gak bisa. Ini semua adalah pengutaran dari Nabi Musa terhadap Nabi Fir'aun. Terus qala ta'ala tatsmiman lima wasafahu bihi Musa wa khitaban li ahli Makkah fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan untuk menyempurnakan terhadap perkara yang telah dijelaskan oleh Nabi Musa, sekaligus juga untuk menghitabi terhadap para ahlu Makkah. Allah Ta'ala da'u fa akhrajna, maka aku mengeluarkan bihi dengan air hujan azwajan ay asnafan min nabatin syatta, banyak sekali macam-macam dari tumbuhan-tumbuhan. Jadi Allah Ta'ala niku memunculkan, mengeluarkan dari air hujan banyak sekali macam-macam tumbuhan, macam-macam tanaman, ya. Jadi ya kita taunya kalau sekarang itu cara bahasanya yang namanya tanaman itu memang ada beberapa model kan seperti itu ya. Kalau tanaman itu ada beberapa tanaman yang memang bisa tumbuh sendiri. Bahasanya ngoten. Ada tanaman yang tidak bisa tumbuh kecuali kita yang menanam, kan seperti itu. Makanya nang mriki dikatakan dan Allah Ta'ala itu bisa mengeluarkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, berbagai macam yang sangat banyak dari tumbuhan-tumbuhan hanya menggunakan air hujan. Jadi tatkala air hujan itu turun kemudian hinggap atau menetap di sebuah tanah, akhirnya Allah Ta'ala menjadikan sebuah tanaman, sebuah tumbuhan. Ini proses, ini bahasanya bukan kok proses alam, karena ini bukan proses alam, tapi memang Allah Ta'ala yang menumbuhkan.
Jadi bahasane. Jadi awak dhewe kalau mau kritis itu sebenarnya bahasa ini disebut sebagai proses alam itu ya rada kurang tepat. Karena ini bukan prosesnya alam. Kamu paham ya? Lek dibahasano proses alam itu seolah-olah itu merupakan hal yang terjadi secara alami. Tidak ada campur tangan dari siapapun. Karena Allah Ta'ala ngendikan fa'akhrajna, yang mengeluarkan itu adalah aku. Allah Ta'ala yang mengeluarkan terhadap berbagai macam tanaman dengan menggunakan air hujan. Artinya berarti di sini itu luas loh ya. Luasnya seperti ini. Bukan hanya ngeten. Ya, ngerti toh. Oke. Yang namanya tanaman itu memang terbagi menjadi dua. Ada kalanya tanaman yang sifatnya itu muncul dengan dirinya sendiri, artinya tidak perlu campur tangannya seorang manusia. Dan yang nomor dua, ada sebuah tanaman yang harus kalau mau tumbuh harus ada campur tangan dari manusia. Tapi dari dua model tanaman ini semuanya Allah Ta'ala itu menghidupkannya dengan air hujan. Iya toh? Artinya bagaimana? Berarti untuk yang pertama memang dengan air hujan itu turun ke bumi, akhirnya berubah bahasanya, dan akhirnya berubah menjadi tanaman. Itu untuk tanaman-tanaman yang tumbuh dengan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dengan manusia. Begitu juga tanaman-tanaman yang sekalipun sudah ditanam oleh manusia, pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala yang mengeluarkan dengan menggunakan air hujan. Parimu lek ra enek udan, iya ora sida cukul. Pari lek ra enek udan ya ora iso cukul. Artinya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang hidup ini juga dari air. Semua benda yang ada di alam semesta ini membutuhkan terhadap yang namanya air. Kalau di dalam ayat lain niku Allah Ta'ala ngendikane ngeten. Kulla syai'in hayyin, aku mengilingi kok ngono to. Kulla syai'in hayyin. Iya, tang iki dingendikaken awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Iki dawe ngoten. Dadi kabeh iki Pak butuh terhadap yang namanya air, bukan hanya manusia, hewan, tanaman, semuanya butuh terhadap yang namanya air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Pun itu maknanya wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Maka sama seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Al-Asy'ari teng mriki, beliau dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa anzalna tangqauluhu wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, wa hadhihi aidan min mas'alatil khalqi allati la yad'iha ahad. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari ini termasuk daripada pembahasan masalah menciptakan, yang mana pembahasan ini merupakan sebuah pembahasan yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Ya, kalau kemarin yang namanya Fir'aun itu bahasanya keok atau sudah tersekat oleh Nabi Musa, gara-gara Nabi Musa dawuh alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Ya, yang namanya Tuhan itu adalah sosok yang bisa memberikan kepada segala sesuatu bentuk penciptaannya, kemudian menunjukkan. Maka sebuah penciptaan ini Fir'aun pun juga nggak bisa.
Bahwa Fir'aun pun itu di hadapannya para makluhin itu adalah orang-orang yang dituhani sama sapa iki jenenge Fir'aun. Pada hakikatnya mereka adalah makhluk yang sama seperti halnya Fir'aun, bukan Fir'aun yang menciptakan. Maka sama dalam ayat ini Nabi Musa juga bahasanya mensekak terhadap Fir'aun bahwa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Allah Ta'ala itu bisa mengeluarkan yang namanya tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam, yang sangat banyak bermacam-macam dari air hujan. Maka ini merupakan sebuah masalah penciptaan yang tidak bisa diklaim oleh seorang pun. Fir'aun ora iso Pak katene ngeklaim. Fir'aun iso mengaku sebagai Tuhan, tapi Fir'aun gak bisa mengeklaim bahwa Fir'aun itu telah menciptakan manusia. Fir'aun mengklaim telah menciptakan sebuah tanaman, gak iso. Ini merupakan sebuah mas'alatul khalqi, masalah penciptaan yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Karena kalau kamu tahu kan banyak dari orang-orang barat itu bahasane berusaha nggawe robot sing mirip kaya dene menungso. Tapi nyatanya mereka gagal. Ora iso, Pak. Angel. Mulana teng mriki dilanjutkan sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi li annaha da'wan marduda tun ala mudda'iyah. Karena itu jelas sebuah pendakwaan, pengeklaman yang pasti ditolak bagi orang yang mengklaim hal yang seperti itu. Fa anta ya man tad'i al-uluhiyyata akhrij lana syai'an min dalik, ya arina naw'an minan nabat fala yaktira wa bidzalika lazimatu al-hujjah. Maka kamu wahai Fir'aun, orang yang mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, coba kamu keluarkan untuk kami sesuatu macam daripada macam-macamnya tumbuhan. Kamu bisa enggak? Kira-kira kamu bisa enggak menciptakan satu tanaman, satu tumbuhan saja? Tentu enggak bisa. Maka kalau seperti itu, ya sudah selesai. Bahwa pengakuan kamu sebagai Tuhan itu adalah sebuah pengakuan yang bohong. Ya, kama anna inzalal ma' minas sama' laisa li ahadin amalun fi. Sama seperti halnya turunnya hujan dari langit. Itu enggak ada satupun ikut andil dari para manusia. Sapa Pak sing ikut andil di dalam menurunkan hujan ini sapa? Ora enak. Enggak ada satupun dari kita yang ikut andil di dalam menurunkan hujan. Lakin indama yakhruju an-nabat qad yakunu lana amalun mislul harsi wal badri was-saqi wa khilaf. Ya. Teng mriki dingendikaken. Oke, tapi kalau pembahasan yang namanya sebuah tanaman-tanaman terkadang kita memiliki sebuah andil atau ikut di dalam menanam dan juga semisalnya, menanam, menyirami dan juga semisalnya. Pun, tapi pada hakikatnya seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Waqiah, afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnus zari'un. Apakah afara'aitum ma tahrusun, apakah kalian semua melihat terhadap apa yang kalian tanam? Ya, a'antum tazra'unahu am nahnus zari'un. Apakah yang menanam itu kalian semua? A'antum tazra'unahu, apakah kalian semua yang menanam, yang bercocok tanam? Am nahnus zari'un, ataukah saya Allah yang menanam terhadap hal tersebut? Artinya ya nopo? Fa asbatalahum amalan wahtarama majhudahum innama lamma harastum min aina lakum bil budur. Ambane ngomong ngeten to. Menungso itu bisa cuma sekedar beramal, berusaha untuk yang namanya menanam dan juga semisalnya. Namun pada hakikatnya semua itu merupakan fasilitas dari Allah Ta'ala. Awakmu nanam padi, awakmu nanam apapun itu dari tanaman-tanaman, maka bibitnya semuanya itu dari Allah Ta'ala. Ya, mana dawuh Allah Ta'ala a'antum tazra'unahu am nahnus zari'un. Sebenarnya hakikatnya apakah kalian yang menanam ataukah kami Allah yang menanam? Maka itu fungsinya adalah kita itu agar ingat ya, waktu itu sekedar ya melaku berusaha sedikit saja
Adapun dari segala fasilitasnya itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Mulai dari biji-bijiannya Allah Ta'ala yang menyiapkan untuk kita. Mulai dari tanahnya, buminya juga Allah Ta'ala yang memberikan fasilitas terhadap kita. Mulai dari airnya sebagai sumber kehidupan pertama bagi tumbuhan juga Allah Ta'ala yang memfasilitasi terhadap kita. Bon, tengah iki ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bon nggih, sehingga kesimpulannya ngeten kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Kalau tengah iku sampun dingendikaken kalian Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala niku fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Allah Ta'ala mengeluarkan dengan air hujan macam-macam tumbuhan yang sangat banyak. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari li anna Allah Ta'ala yuridu an tatakasara al asya, karena Allah Ta'ala itu menginginkan segala sesuatu itu akan semakin bertambah banyak. Ya. Wa takasur la budda min zawjaini dzakarin wa unsa kama annal insan yatakasar kadzalik baqil makhluqat. Dan yang namanya bisa menjadi banyak itu pasti ada yang namanya laki-laki dan perempuan. Ya, bahasanya ngoten. Maka dalam tanaman pun juga ada istilah yang seperti itu ada. Kalau kita contohkan sedikit ya, dalam yang namanya kurma, Pak. Kurma itu ora iso. Moro-moro cukul kurma niku ora iso. Harus ada bahasane napa? Harus ada bahasan itu menikahkan, atau bahasane dalam ilmu tanaman iki apa maksud menikahkan to, Pak? Itu menikahkan apa bahasane? Hah? Itu cakok iklak jian. Kalau dalam ilmu tanaman, satu contoh yang saya tahu itu juga harus dikawinkan. Kurma itu ora bakalan iso dadi kurma kecuali manggarnya serbuknya yang laki-laki diambil kemudian diletakkan di sebuah manggarnya cikal bakal kurma yang laki-laki kemudian ditutup. Delon dhewe delon tutoriale mengawinkan sebuah kurma, pohon kurma. Itu koyo ngene iku mang. Jadi orang aja mbok pikir iku mek bahasanya perkawinan itu hanya terjadi di manusia. Bahkan dalam ilmu pepohonan, ilmu pertumbuhan, ya, ilmu tanaman itu juga sama seperti itu. Wes, maka tengeri gini ya. Sehingga segala sesuatu dari tanaman ini wajib bagi kita para manusia untuk kita terus budidayakan, untuk terus kita lestarikan, untuk semakin kita perbanyak. Wes gampangane ngomong, awak dewi sebagai terutama yang muda-muda ini harus menjadi petani dalam semua tanaman. Baik itu petani anggur, petani kurma, petani semuanya, terkhusus juga petani padi. Lah iki sing menjadi PR nang Indonesia iki arek nom-noman iki saiki wis rapate ana sing gelem dadi petani. Lah kita niki sambate para petani iki. Nah, terakhir iku wong-wong sing umur 40, 30 iku wis petani terakhir. Sak nisore iku wis jarang bagi kita kalangan anak-anak muda ini yang mau menjadi petani. Padahal ini tugas besar yang dibebankan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Allah Ta'ala itu mengeluarkan banyak sekali macam-macam tumbuhan, macam-macam tanaman. Dan kita diberikan beban untuk merawat, untuk menanam agar semuanya ini cara bahasanya enggak sampai kehabisan. Napa? Enggak sampai kehabisan. Kudu awak dhewe sebagian dari kita kudu jadi ana sing dadi petani padi dan seterusnya. Mulane nang kene dilanjutno sama Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh li annal haqqa tabaraka wa ta'ala khalaqa al-ardha wa qaddara fiha aqwataha. Karena Allah Ta'ala itu menciptakan
yang namanya bumi dan telah menciptakan di dalam bumi ini makanan-makanan yang digunakan untuk sebagai bahan kekuatan kita. Sehingga wala budda li hadhil aqwat an takfi kullaman ya'ishu ala hadhil ardi. Segala makanan-makanan pokok ini harus stoknya harus cukup, minimal harus cukup. Syukur-syukur kalau persediaannya bisa lebih bagi semua orang yang berada di atas muka bumi ini. Paham, Mbak? Ini kewajibannya menungso loh. Kewajibannya menungso kudu koyo ngene iki aja sampai stoknya awak dhewe kehabisan. Stok terkhusus stok padi, makanannya awak dhewe. Itu harus seperti itu. Lano, daunnya terakhir, daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari beliau tahu fa idza dhaqatil ardu wa lam tukhrij ma yakfina wa jaa an-nasu fal na'lam anna taksir minna nahnu al-bashar fi istislahil ardi wa ziraatiha. Kalau sampai yang namanya bumi ini menjadi sempit, kabeh bumi didadekno gedung. Wis ora enak sing didadekno sawah atau cuma sedikit yang dijadikan sawah. Walam tukhrij ma yukfina, sehingga yang namanya bumi ini sudah tidak bisa mengeluarkan bahan-bahan pangan yang cukup untuk kita. Waja'an nas, dan menyebabkan kelaparan di mana-mana. Maka fal na'lam anna taksir minna nahnul bashar. Maka perlu kita ketahui itu semua merupakan sebuah kesembronoan yang terjadi dari kita para manusia istislahil ardi wa ziraatiha, di dalam memanfaatkan bumi untuk kita. Jadi tugasnya loro, Pak. Yang pertama, bumi ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat bercocok tanam. Ojo sampai kabeh didadekno gedung, sampai kita kehabisan lahan untuk menanam. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kita itu juga terbebani untuk menjadi petani-petani, untuk kita itu menyediakan stok pangan yang cukup, minimal cukup. Syukur-syukur kalau bisa lebih, gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa lebih. Ini tugas kita. Mulanya dilanjutkan oleh beliau, lidzalika hina ma hadasa indana dikun fil hidai kharajna ila sahra nastaslihu wa qad bada'tu al-anatu wa qad bada'at al-anatu istimaraha wa nara khairaha. Pun intine niku. Mulanya tengriki beliau dawuh terakhir wal an arafna annana kunna fi ghaflatin tiwalal mudda as-sabiqah fatakasarna wa lam nukassir ma haulana minar riqati az-ziraiyah. Kesalahan terbesar daripada kita adalah kita itu memperbanyak populasi kita. Menungso iku ben setiap hari tambah akeh. Kita memperbanyak populasi diri kita manusia. Akan tetapi kita lalai untuk menyediakan stok yang cukup, untuk menyediakan lahan tanaman, lahan menanam padi yang cukup. Iya, peringatan yang mungguhku kok ya rodok medeni. Soalnya menungso saiki iki wis jarang Pak sing gelem dadi petani iki jarang. Selain ya arek nom-noman lho. Coba jadi petani. Wegah jadi. Pertama kerjane soro, terus marono hasilnya yo ora patek sepiro. Hasilnya petani ora patek sepiro. Mulane cah nom-noman saiki ora gelem. Jarang sing gelem dadi petani kuwi jarang. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Kalau memang awak dhewe ku nang desa duwe sawah, ya kudu diopeni sawahe. Pun itu makna dari fa akhrajna fihi min nabatin syatta. Iki kok setengah. Lanjut dong, Didik. Sehingga niki perintah Allah Ta'ala. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulil nuha. Makanlah kalian semua dari tanaman-tanaman tersebut. War'au an'amakum, dan gembalakan hewan-hewan ternak kalian di dalamnya, ya. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha. Di dalamnya terdapat sebuah tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Hari ini ketika akan kulu,
Ini perintahnya Allah Ta'ala. Kalau dalam ayat lain niku bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dalam ayat lain bahasane ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah wa kulu washrabu, makanlah kalian semua, minumlah kalian semua, wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi sing jenenge hasil bumi itu perlu kita yang namanya untuk makan. Ya, ini yang tinggi akan kulu minha war'au an'amakum fiha jam'un amin. Ini maksud di sini adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi dan juga wedhus, kambing. Ini bahasane hewan-hewan yang biasanya digembalakan. Tapi zaman saiki kita wis jarang to Pak ya. Sapi digembalakan digawa metu ya lek nang daerah Indonesia kita kok wis jarang. Akeh-akeh ya sapi wedhus iki ya tetep nang kandange malah dikeki pangan nang kandange ngene iku. Jarang lek saiki. Wedhuse digawa metu kabeh, digawa nang lapangan itu jarang saiki bisa. Pun kita lanjutkan lagi. Kulu war'au an'amakum. Makanlah kalian semua dari tanaman-tanaman tersebut. War'au an'amakum. Jadi ya panganannya awak dhewe iku ya kudune ya termasuk makanan-makanan yang sehat itu ya makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan kaya ngene iki Pak. Ojo kowe ora arep sayur-sayuran. Wong iki perintahe nang kene iku termasuk adalah perintah untuk memakan dari tanaman-tanaman, sayuran-sayuran. Ndek iki nabi sapa to sing isine mangan dahare amung tumbuhan-tumbuhan mawon. Kita lanjutkan lagi. War'au an'amakum, gembalakan hewan-hewan ternak kalian di tanaman-tanaman tersebut. Kita lanjutkan. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Di dalamnya itu terdapat sebuah pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil sebuah pelajaran, orang-orang yang memiliki akal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun niki wau pun kula jelasaken pun kula muroti wau ya. Jadi nuhyah akalnya kita itu dinamakan sebagai nuhyah atau nuha. Karena yang namanya akal itu bisa mencegah orang yang memilikinya dari melakukan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik. Paham ya? Diwangu pokoknya lek sik gelem gawe akale itu bisa mengontrol terhadap dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Itu makna akal dinamakan sebagai nuhyah atau nuha. Nuhyah itu maknanya melarang. Akal dinamakan sebagai melarang karena satu-satunya yang bisa melarang kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik itu adalah akal kita. Kita lanjutkan lagi. Minha khalaqnakum, ini terakhir. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku menciptakan kalian semua. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam bumi aku mengembalikan kalian semua. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi pula aku mengeluarkan kalian semua di dalam waktu atau kesempatan yang lain. Kabehku bermulanya ya dari bumi ini Pak. Bermulanya adalah dari bumi. Ya. Pertama napa? Minha khalaqnakum ay minal ardi. Khalaqnakum ay bi khalqi abikum Adam minha. Aku menciptakan kalian semua dari bumi, dari tanah, yakni dengan cara menciptakan terhadap bapak kalian semua, yaitu Nabi Adam.
Ini bolak-balik kan menjadi pertanyaan, sebenarnya manusia itu terbuat dari mana? Sebenarnya manusia itu terbuat dari tanah kah? Atau sebenarnya manusia ini terbuat dari bahasanya sperma? Kan seperti itu ya. Nah, kalau di sini kan dikatakan, manusia itu tercipta dari tanah. Lah, koyo awak dhewe iki masa tercipta dari tanah? Jelas-jelas kita itu tercipta dari sperma. Maka kalau jawaban ringan ya bahasanya, jawaban ringannya Syekh Jalaluddin Asyuti, maksudnya manusia tercipta dari tanah itu bukan kitanya, tapi yang tercipta dari tanah ini artinya adalah ayah-ayah kita, kakek moyang kita yang paling pertama yakni Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Sehingga artinya manusia diciptakan dari tanah itu ya artinya kita itu merupakan anaknya orang yang terciptakan dari tanah, sehingga kita tercipta dari tanah. Itu jawaban sing enteng, Pak. Kalau pada hakikatnya kita tercipta dari sperma ya. Kalau golongannya pokoknya sak marini Nabi Adam ya kabeh tercipta dari sperma. Yang terciptakan dari tanah itu ya cuma Nabi Adam. Iki jawaban sing enteng, aku ben gampang, Pak. Lek kamu kepingin jawaban sing rada ndaki titik, pada hakikatnya kita semua ini golongan sing sak marini Nabi Adam, bahkan sampai kita itu pada hakikatnya juga masih terciptakan dari tanah. Kok iso? Dia terciptakan dari tanah. Nah, tak wajah nih. Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh, kita pun itu juga pada hakikatnya tercipta dari tanah. Dengan jawaban bahasanya beliau ini Tomang, bahasanya beliau itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya lonjakan. Nih loh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, nih loh. As-soal al-awwal ma makna qaulukum minha khalaqnakum ma annahu subhanahu wa ta'ala khalaqna min nutfatin ala ma baina dzalika min sa'iril ayat. Ini maknanya Allah Ta'ala dalam ayat ini maksudnya menciptakan kita. Kan nang kene kan dawuh niki lho. Khalaqnakum nyiptakake sapa ingsun ing sira kabeh. Berarti kalau kita kritis di dalam masalah bahasa, berarti memang yang sedang dibahas oleh Allah Ta'ala ini adalah semuanya manusia. Sopo sira kabeh. Semua manusia. Aku Allah menciptakannya dari tanah. Ya. Padahal kita tahu bahwa kita ini terciptakannya dari sperma. Maka dijawab dengan jawaban yang rada ndaki. Ya. Kamu kudu pahami. Al-jawab al-awwal annahu lamma khalaqa aslana wa huwa Adam alaihi salam minat turab alama qala kama sali Adam khalaqahu min turabin la jarma utliqa dzalika alaina. Jawaban yang paling mudah seperti yang dijawab oleh Jalaluddin Al-Mahalli juga tadi, bahwa tatkala kita semua itu merupakan keturunannya Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kama sali Adam khalaqahu min turabin, seperti halnya Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka kita karena juga keturunannya, maka juga sah-sah saja kalau kita itu dianggap juga tercipta dari tanah. 3 jawaban sing mudah. Jawabannya rada daki, dan ini menurut saya juga sangat rasional. Wasani an-tulada al-insanu ya innama huwa minan nutfah wa damit tamas wa huma yatawalladani minal agdiyah. Perlu kamu ketahui, memang yang namanya manusia setelahnya Nabi Adam itu terciptanya adalah dari sperma. Bahkan wadamit tomas, darah yang tatkala kita itu berada di perutnya ibu, itu kan kita kan makannya kan darah. Gampang ngomong makan ya bahasanya. Makannya adalah darah, yang bahasanya ya bahasa kedokteran itu masuk ke area kita, itu yang menjadi sumber makanan kita. Maka perlu kita ketahui
kita manusia itu tercipta dari sperma. Kita tercipta dari sperma. Nah, yang namanya sperma dan juga darah yang menjadi makanan kita tatkala kita berada di dalam perutnya ibu, itu wal ghidha'u imma hayawaniyun aw nabatiyun. Makanan yang namanya sperma itu terlahir dari makanan. Lah awak dhewe kabeh, Pak, iso nduweni sperma. Sperma niku muncul gara-gara awak dhewe iku mangan. Ya, gara-gara awak dhewe mangan. Sperma tidak terciptakan dengan sendirinya, tapi gara-gara diambil dari komponen-komponen makanan yang biasa kita makan sehari-harinya. Kita makan, kemudian makanan-makanan kita itu juga terbagi menjadi dua. Ada kalanya makanan yang sifatnya itu hayawani, ada yang kalanya makanan kita itu nabati. Atau bahasanya panganan itu terbuate panganan awak dhewe iku ya awale ya teko tanah. Sik kurang mudeng ae ta. Tak jelasin sing mudah wis, gak usah tak wacana kitabe. Enak. Yang nama kita kan terciptakan dari sperma. Ini bahasanya sperma, tanah kan gampang mangis mari. Kita itu pada hakikatnya terciptakan dari sperma. Tapi pada hakikatnya itu semua kembalinya tetap dari tanah. Karena nopo? Karena yang namanya manusia itu tercipta dari bukti ya bahwa kita itu pada hakikatnya tercipta dari tanah. Walaupun pada hakikatnya kita itu tercipta dari sperma adalah sing jenenge sperma itu bisa muncul, bisa ada, bahkan bisa menjadi banyak gara-gara munculnya dari makanan. Lah panganan niku ya muncule ya teko tanah. Paham ora? Semisal kowe mangan sego, kowe mangan lauh-lauhan, ya akhirnya itu kan diproses dalam tubuh ini atas kuasanya Allah Ta'ala sehingga juga nanti menghasilkan yang namanya sperma. Berarti sperma awak dhewe iku asale juga teko tanah. Berarti awak dhewe iku teko tanah. Yes. Dong ora ya wis. Nah aku biyen sebenarnya saya tahu keterangan ini sebelum saya mengetahui dari kitab. Dulu dijelaskan sama guru saya yang namanya ketika saya mondok nang Ploso itu guru saya namanya Pak Manan. Manan itu dulu menjelaskan tentang yang seperti ini. Jadi lek Nabi Adam kuwi teko tanah kabeh kan sepakat kan wis ora muskil ya. Karena memang Nabi Adam terciptakan tidak melalui proses bapak ibu. Kan seperti itu. Kalau kita ini terciptakan proses bapak ibu. Makanya sekalipun kita itu pada hakikatnya terciptakan dari yang namanya sperma, tapi hakikat yang paling awal adalah kita tercipta dari yang namanya tanah. Paham ya? Tercipta dari yang namanya tanah. Prosesnya jadi sperma itu nggak bisa langsung ada, harus dari ada makanan. Makanan itu diambil dari bermulanya adalah tanah. Berarti kesimpulannya kita itu dari tanah. Guys, itu maknanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ay makburina ba'dal maut, dan di dalamnya kita akan dikembalikan dalam keadaan dikuburkan setelah mati. Sawade bakal dari tanah menuju tanah. Terus dilanjutkan wa fiha makburin, terakhir wa minha nukhrijukum taratan ukhra ay indal ba'si taratan ukhra kama akhrajnakum inda ibtida'i khalqikum. Dan dari tanah tersebut, dari bumi tersebut, aku Allah akan mengeluarkan kalian semua pada kesempatan yang lain. Artinya yakni di hari Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh para manusia dari kubur. Ya, seperti halnya aku Allah menciptakan kalian semua di awal kali penciptaan. Lano hadisnya teng mriki setunggal, Pak. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Teng mriki beliau dawuh, "Annallaha ya'muru malakal arham ayyaktuba al ajala war rizqa." Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap malakal arham, sebuah malaikat, sosok malaikat yang tugasnya itu mengurusi rahim, artinya kandungan.
Ayak tubal ajal, untuk mencatatkan ajalnya seseorang yang di dalam kandungan, rizkinya, ya, wal ardal ladzi yudfanu fiha, dan bumi yang nanti akan menjadi tempat kuburannya, wa annahu ya'khudhu min turabi dzalikal buq'ah, dan sesungguhnya malakul arham itu malaikat yang dipasrai urusan janin. Itu ya gamane ngomong ngeten es. Jadi malakul arham atau malaikat yang diberi urusan masalah janin itu sudah menuliskan yang namanya ajal, menuliskan yang namanya rizki, juga sudah menuliskan bumi di mana dia akan dikuburkan. Dan dia akan mengambil dari tanahnya bumi tersebut dan kemudian dicampurkan tanah tersebut dengan sperma, kemudian baru dimasukkan di dalam rahim. Niku ngoten. Terakhir ngriki kula badhe nyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa kita itu harus peduli dan menyayangi terhadap bumi ini, Pak. Bahasanya bi, sayangilah bumi ini. Syekh Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh, beliau dawuh wa'lam annallaha ta'ala addada fi hadhil ayah manafi'al ardi. Perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghitungkan secara banyak di ayat ini manfaat-manfaatnya bumi, manfaat-manfaatnya tanah. Wa hiya annahu ta'ala ja'alaha lahum firasyan wa mihadan. Allah Ta'ala menjadikan bumi dan juga tanah ini sebagai alas, yataqallabuna 'alaiha, yang mana kita bisa berbolak-balik di atasnya, ya. Wa sawwa lahum fiha masalika yataraddaduna fiha kaifa aradu, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita, memudahkan kepada kita, membuatkan untuk kita yang namanya jalan di atas muka bumi ini, sehingga kita bisa bepergian dengan mudah. Wa ambata fiha asnafan nabat allati minha aqwatuhum, dan Allah Ta'ala menumbuhkan dari bumi, dari tanah, berbagai macam tanaman-tanaman yang sebagian tanaman tersebut ada yang menjadi makanan kekuatan kita, makanan sumber kekuatan kita. Bahkan wa'alafu dawabihim, sebagian daripada tanaman-tanaman tersebut ada tanaman yang menjadi makanannya hewan-hewan ternak. Wahia asluhum alladhi minhu yatafarra'un, ya, summa hiya kufatuhum idza matu, ya, kufanuhum idza matu. Dan yang mana hewan-hewan yang makanan pokoknya ini dari tanah ini termasuk daripada makanan kita. Sapi, wedhus, unta itu termasuk daripada makanan kita. Yang terakhir, manfaat daripada bumi adalah menjadi tempat peristirahatannya manusia. Sehingga kesimpulannya napa, Pak? Dawuhnya wa min thamma qala alaihi salam, Kanjeng Nabi dawuh perihal kita itu harus menjaga bumi, birru bil ardi fa innaha bikum barratun. Hendaknya kalian semua itu berbaik kepada bumi, menjaganya secara baik. Bumi ini jagalah secara baik, rawatlah secara baik, karena bumi ini sangatlah baik terhadap kita. Gampang nih ngomong, cah, awak dhewe iki butuh nang bumi, nang tanah iki mulai awak dhewe urip sampai mati. Napa? Butuh nang bumi iki mulai urip sampai mati lah dhewe sebetulnya. Maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi iling-ilingan birru bil ardi fa innaha bikum barratun. Kamu harus menjaga secara baik bumi ini. Kamu harus berbuat baik terhadap bumi ini. Jangan dirusak, karena sesungguhnya bumi ini, tanah ini merupakan sebuah hal yang selalu bertindak baik terhadap kita. Bayangin Pak, kalau bumi ini semua terkotori oleh limbah sampah sampai tutuk nisan. Menungso katanya di makomnya lah, panggone akeh sampah ngono piye terus. Tadi ya kesimpulannya, kita itu sangat perlu untuk menjaga secara baik terhadap bumi. Pun ngaten mawon walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Surat Thaha ayat 56.
ila huna wallahu a'lam bissawab.